RT yang perlu di. Saya kira selamat buat Desa Cilame. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita sini menambah semangat untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Wah, tambah ganteng Pak. Ya. Mantap. Ini Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pak. Ibu-ibu. Selamat datang. Selamat datang. Jadi tentunya ini sebuah kebahagiaan buat saya dan buat para warga Ciame atas kunjungan Bapak Menteri. Ini di desa ini termasuk desa yang paling padat Pak penduduknya di Bandung Barat karena lebih dari 32.000. Betul, lebih dari 32.000. Tapi itu bukan hambatan, jadi desa ini bisa berkembang berkat Bapak Kades kita, Bapak Bapak Menteri yang saya hormati, kebijakan pemerintah pusat senantiasa kami upayakan untuk direalisasikan di Kabupaten Bandung Barat seperti yang telah Bapak Menteri tinjau secara langsung berdasarkan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Saat ini di Bandung Barat telah tumbuh berbagai yang siap mengelola ketahanan pangan secara berkelanjutan. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh desa telah menganggarkan dana dan menyalurkan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dengan tema beragam. Ada tema sapi 21 desa, tema sayuran 21 desa, tema ikan 14 desa, tema ayam 57 desa. Khususnya Desa Cilame menjadi salah satu KDMP paling siap se-Kabupaten Bandung Barat. Jadi di desa ini juga sedang dibangun gerai KDMP dan hingga saat ini sudah ready 7 gerai yang siap beroperasi di berbagai kecamatan di Bandung Barat. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, kehadiran Bapak Menteri Bandung Barat memberikan energi baru dan motivasi bagi kami untuk terus berkarya. Kami berharap ke depan akan semakin banyak program pusat yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Bandung Barat. Karena sebagaimana kita ketahui tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun yang cukup menantang dari segi anggaran karena kita dipotong lumayan besar Pak, sekitar 300. Namun insya Allah 165 desa di Bandung Barat siap mendukung dan melaksanakan seluruh program pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi sebelum menutup, sejahtera buat kita semua, Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya banggakan, yang saya luar biasa takjubnya pada Bupati muda kita, ya saudaraku JJ. Ini Pak Bupati, kunjungan saya yang kedua ke Bandung Barat. Kunjungan pertama waktu pilkada, rame sampai ke MK saya diadukan. Nah, saya dianggap katanya mengumpulkan kepala desa sama pendamping dan lain-lain. Padahal menurut saya kemenangan JJ itulah kehendak rakyat Bandung Barat. Ya. Selamat buat JJ dan saya lihat terobosan, kemudian gagasan ini luar biasa. Beserta seluruh jajaran, para asisten daerah, kemudian kepala OPD, tadi saya bilang ada dinas PMD, dari dinas koperasi ya Bu. Ini koperasi dan desa ini nggak bisa karena koperasi desa. Koperasi di sana, desanya di sini. Ya. Kemudian tentu Ibu Camat, Nampra dan Pak Camat Padalarang, Pak Agus dan Ibu Agnes ya. Pak Kades, Pak Aas, Kepala Desa Cilame ya. Nah ini saya buat tim lengkap ini Ibu Pak Bupati. Ini ada Pak Sekjen Kemendes, Pak Taufik Majid, ada Pak Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Nah ini tadi yang saya ceritakan, ini banyak program. Pak Tabrani, Kepala Badan BPSDM. Nah ini komandannya pendamping desa. Mana pendamping desa? Nah ini Pak Agus Tumi Masik. Nasibnya di beliau bukan di saya sebenarnya. Ada Pak Kombes
Heri Solismono, ini kepala pusat di BPSDM. Siapa lagi? Pak dari Kapolsek, Kapolres, kemudian Danrim, Kasatpol, ya. Tadi Pak ini nggak ikut Pak Andri ya? Saya memang sengaja datang ke desa ini Pak Bupati karena saya sudah mendapat laporan dari staf kami bahwa dana desa yang saya tanda tangani melalui Permendes nomor 2 tahun 2024 yaitu 20% untuk ketahanan pangan. Nah, ini saya lihat desa Celame salah satu desa yang tertib dan sangat rapi menggunakan dana desa. Tadi saya surprise Pak Bupati. Ini dijadikan salah satu contoh bahwa ketahanan pangan bisa kita lakukan secara baik. Ya, tadi luar biasa ada 12 bioblok dan di atasnya ada hidroponik kangkung dan kawan-kawannya lah ya. Jangan kangkung aja ya. Tadi nila. Nanti saya bilang nanti mungkin ada ikan lele setelah nila. Nah, oleh karena itu karena di sini ada MBG mungkin di Kecamatan Ngampra atau Panalarang ini. Ngampra banyak MBG atau SPPG. Nanti mungkin BUMDes bisa MOU dengan SPPG untuk memasok bahan baku, apakah itu ikannya atau sayurannya, bumbunya, sehingga Pak Bupati mohon lahan-lahan yang masih menganggur mungkin 3 meter, 4 meter depan rumah penduduk sampai rumah penduduk dimaksimalkan, sehingga peredaran uang yang masuk ke desa itu betul-betul dari desa, oleh desa dan untuk desa. Karena tiap hari MBG itu membutuhkan bahan baku yang banyak. Dan itu adalah uang liquid, cash, dan bisa beredar menjadi sumber ekonomi di desa. Nah, maka sudah betul tadi BUMDes apa namanya tadi? Desa Mitra Usaha Rancage Duta. Ya, ini usahanya banyak sekali. Ada lapangan futsal, di sini juga kemarin sudah groundbreaking Kopdes ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Bupati, ini disulap menjadi tempat yang indah, menyejukkan, membetahkan, membanggakan, dan semuanya bisa kita lakukan untuk mengundang pengunjung. Anak-anak muda. Nah, ini anak muda salah satu, ini anak saya ajak nih, masih kuliah nih, biar dia lihat-lihat ini. Hebatan ya. Semuanya saya buat sekarang. Dan itu dilombakan. Ya, ada desa ekspor, desa wisata. Nah, ini juga sekaligus bisa jadi desa wisata ini. Jadi desa tematik sekaligus desa wisata. Kenapa? Orang bisa berkunjung ke sini. Dibuat, mungkin ada air terjunnya, dibuat, dimodifikasi. Nah, air terjun nanti perusahaan apa nggak apa-apa, tempelin nama perusahaan di situ. Yang penting kan BUMDes nggak keluar duit tapi dapat duit. Ya, bikin tempat-tempat yang dulu yang bagus, suruh perusahaan aja. Mereka akan mau. Nggak usah minta duit, Pak. Kami nggak minta duit, Pak. Bapak bikinkan taman yang bagus saja, Pak, atas nama perusahaan Bapak. Pak, bikinkan air terjun, Pak, atas nama Bapak, perusahaan Bapak. Pak, bikinkan ikan koi supaya orang bisa foto-foto atas nama perusahaan Bapak. Wah, ini bagus sekali. Apalagi 1 hektar. Nah, insya Allah saya akan datang sini kembali kalau itu Pak Bupati. Ya, yang bisa juara umum nasional ini. Siapa kata bupatinya? Pak Keke. Iya kan? Bisa bro menterinya kan begitu kan? Bercanda. Nah, oleh karena itu saya selalu memberikan ide kalau datang. Tadi juga saya meresmikan kampung adat Cikondang sekaligus lumbung pangan. Tadi juga saya memberikan ide banyak dan itu akan menjadi desa yang ramai. Tadi di Pengalengan tadi saya kasih ide itu murah dan gampang. Tapi sebenarnya perlu inovasi saja. Dan itu akan mungkin juga bisa komunikasi sama kami ya, mungkin kami komunikasi dengan bantu dengan beberapa pihak supaya ini membanggakan, dibikin bagus Pak. Bikin bagus. Jadi tidak ada lorong-lorong yang tidak terisi dengan inovasi-inovasi. Ini dibuat dulu nih 800 hektar ini buat apa aja? Oh, kafe-nya sebelah sana. Oh, taman bunganya di sini. Oh, untuk diskusi anak mudanya di sini. Untuk foto-fotonya di sini, Kopdesnya di sini. Lapangan bolanya di sini. Oh, ini kami branding lagi nih supaya bagus. Nah, nggak usah keluar duit. Nanti perusahaan-perusahaan itu
dia telepon, ya kan gitu kan? Ini Pak Bupati, ya kan? Saya bilang ini perintah Pak Bupati merintahkan menteri ini, jadi. Jadi saya tunggu. Insya Allah sekali lagi Desa Celame ini akan menjadi percontohan tingkat nasional. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan kehadiran kita semua Insya Allah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Kita menyesuaikan cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi cita ke-6 ini banyak sekali program Bapak Presiden ke desa sekarang. Ada Popdes, ada Bumdes, ada MBG, itu semuanya hampir di desa. Termasuk tadi saya bilang kebutuhan bahan bakunya. Tadi saya senang sekali 165 Bumdes dengan desa tematiknya tadi. Ada ayam petelur, ada domba, ada ayam pedaging, ada bebek, ada ikan. Tadi saya dengar tadi laporan Pak Bupati sudah lengkap. Jadi saya meyakini dengan begitu artinya ekosistem MBG, Popdes itu akan Bumdes itu akan menjadi tidak ada yang terputus ya. Tidak lagi menjadi hambatan sehingga tidak akan ada terjadi inflasi nanti. Kalau MBG ini semua sudah berjalan, kebutuhan bahan pokok itu insya Allah bisa kita atasi dari desa dan desa. Itu karena ketahanan pangan yang dirintis oleh Bumdes itu sendiri itu mungkin bisa nanti supply untuk MBG ya, untuk SPPG ya, seperti itu. Yang akan diuji coba dalam waktu dekat apa kira-kira, ikan atau sayuran, ikan atau apa? Sebetulnya sudah ada beberapa Bumdes yang sudah kolaborasi dengan MBG. Salah satunya di Desa Tadimulya kalau tidak salah. Kemudian ada beberapa desa yang lain juga. Ini suplainya berbentuk beras, ada sayuran dan lain sebagainya. Seperti itu. Tidak, ini sangat kolaboratif. Programnya karena ini sama-sama adalah untuk memicu peningkatan ekonomi di desa. Jadi kita harus pintar-pintar mengkolaborasinya, mengombinnya sehingga satu dengan yang ini adalah saling berkaitan dan saling kolaborasi. Selama ini tantangan Bumdes sendiri di Bandung Barat seperti apa? Tantangan untuk Bumdes saat ini adalah kita di tataran manajemen ya, dan alhamdulillah DPMD terus-menerus mendampingi Bumdes dan mendampingi desa dalam rangka konteks ketahanan pangan itu sendiri. Dari 165 desa yang berjalan Bumdes berapa desa? Semuanya sudah berjalan. Semua sudah berjalan. Siap. Pak, turun Pak. Asisten dinas